Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan ikut doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit taqwim. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk. Baik, sebelum memulai pembelajaran, boleh tolong dilihat dulu kelasnya udah bersih atau belum. Duduknya tolong dirapikan dulu ya. Yang putih agak dekat ke sini sedikit. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang karya fiksi. Ada yang tahu karya fiksi itu apa? Karya fiksi adalah perpaduan antara perasaan dan pikiran. Karya fiksi dapat juga didefinisikan sebagai karya sastra yang bersumber dari imajinasi. Nah, jadi karya fiksi adalah perpaduan antara perasaan dan pikiran. Karya fiksi dapat juga didefinisikan sebagai karya sastra yang bersumber dari imajinasi. Meskipun bersumber dari imajinasi, penulis juga melakukan riset untuk memperkuat latar dalam cerita. Dalam cerita fiksi, penulis sering menyisipkan pelajaran penting yang dapat diambil pembaca. Contoh karya fiksi adalah novel dan cerpen. Nah, di sini kita masuk ke tentang menemukan unsur karya fiksi. Berikut. Yang pertama, contoh tokoh cerita. Nah, tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kedua, latar cerita. Latar cerita adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Pembaca dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama dan waktu dalam cerita. Alur atau plot berisi urutan kejadian suatu peristiwa yang dihadapi tokoh cerita dari awal hingga akhir. Alur dijalani dengan saksama dan gerakan dalam cerita melalui kelanjutan ke arah klimaks dan penyelesaian. Ada 3 jenis alur cerita, yaitu yang pertama, alur maju. Kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur campuran. Alur maju, alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar di tengah-tengah konflik semakin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Nah, alur mundur, alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu pada awal cerita, kemudian diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Nah, jadi alur mundur itu dia
dengan alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lalu. Alur campuran atau alur maju mundur. Alur yang mencampurkan peristiwa di masa lampau dan masa sekarang secara bergantian. Boleh kita langsung Mbak? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.